Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan di Karabosi pemirsa. Kita masih membahas terkait dengan menunggu gebrakan legislator baru dan masih bersama 3 narasumber kita di studio. Saya langsung ke Bapak Musakir. Apa-apa saja sih Pak tugas-tugas Dewan yang sampai sekarang ini sebenarnya belum tuntas dikerjakan? Dari ketiga fungsi yang menjadi standar tugas pokok dan fungsi dari Dewan, semuanya dikerjakan. Sudah banyak yang dihasilkan, tetapi kalau itu masih jauh dari kesempurnaan, ya namanya juga kita bekerja. Mungkin kita targetkan 10, yang kita capai 7, luar biasa, lumayan lah. Seperti itu mungkin. Atau jadi mungkin yang paling sulit diperjuangkan oleh DPRD sendiri? Sebenarnya yang paling agak rumit itu adalah bagaimana memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga. Warga ini kan sebenarnya dia hanya tahu menyampaikan dan tahu juga mengkritisi. Kalau yang dia sampaikan kita belum mampu perjuangkan, dia pasti akan mencela kita pada saat kita ketemu kembali. Nah, mengakomodir kepentingan warga ini kan sebenarnya kita dilema di situ. Dilemanya apa? Karena fungsi kita dalam budgeting itu fungsi untuk kemudian melihat apakah struktur dari APBD itu sudah mencakup dari semua keinginan masyarakat itu. Tetapi dari semua keinginan masyarakat sulit semua untuk diakomodir karena ada keterbatasan anggaran. Yang kedua, kadang juga aspirasi masyarakat itu memang kita sudah perjuangkan, tapi ada penundaan-penundaan dalam realisasi. Itu saja sebenarnya agak. Yang lain fungsi budgeting dilaksanakan. Yang penting kita tahu bagaimana cara membaca anggaran. Karena ini kan kita berhadapan dengan SKPD ini, kita berhadapan dengan orang yang puluhan tahun mengerjakan pekerjaan itu. Sementara di DPR, kalau ada yang baru masuk, dia harus bisa membaca cepat bagaimana sih logika dasarnya anggaran itu. Kalau dia tidak mampu membaca logika dasar anggaran itu, maka pastilah dia tidak akan mampu memberikan masukan apapun kepada SKPD. Karena SKPD itu tahu, dia juga bisa mengukur siapa anggota Dewan yang ada isinya dan siapa anggota Dewan yang asbun. Itu mereka tahu. Ada yang asbun, Pak? Ya biasalah namanya. Di dalam seperti ini kan dia mungkin menyampaikan aspirasi warga, tapi dia tidak tahu ini disampaikannya di forum mana, kayak gitu. Jadi kadang juga kita ada juga yang kemudian kita dia tidak bisa melihat untuk aspek seperti ini harusnya disampaikan dalam forum rapat seperti ini. Itu yang belum bisa dibedakan. Nah, makanya saya bilang sejak awal harus mau belajar cepat. Dia harus paham apa menjadi tupoksinya dan mampu membaca anggaran, logika dasar anggaran itu. Itu tugas untuk pejabat baru itu. Itu yang harus dimiliki. Makanya di sini sebenarnya harus ada tugasnya dari fraksi dan partai mereka untuk memastikan bahwa semua anggota dewannya itu mampu mengikuti, beradaptasi dengan semua aturan-aturan, semua kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan. Kalau dia tidak bisa memaksa anggota dewannya, pasti yakin saja tidak akan perform itu anggota dewannya. Dan sekali lagi keterbatasan anggaran selalu menghambat untuk mewujudkan aspirasi rakyat, seperti itu ya Pak? Memang begitu yang kita hadapi, karena memang repotnya nih di Dewan, karena kita bukan yang mengeksekusi anggaran. Jadi kita hanya menjadi pihak yang membahas, tidak merencanakan pun tidak. Fungsi kita ketika masuk dari TAPD, kebijakan umum anggaran, plafonnya, RKA-nya, baru kita tahu, oh ini toh yang kemudian menjadi usulan dari program itu. Nanti kita lihat yang mana yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang mana yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat. Makanya saya bilang logika penganggaran itu harus betul-betul dipahami.
oleh anggota dewan. Kalau tidak, dia akan kewalahan untuk melihat apakah anggaran ini betul-betul berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada pemerintahan sendiri. Baik, Ibu Syamsyang sendiri tadi dikatakan Bapak Musakir ada 2 poin kemudian yang penting, cepat membaca anggaran dan tidak asbun. Anda sendiri melihat apa sih yang menjadi catatan untuk legislatur baru saat ini? Saya kira banyak yang bisa menjadi catatan ya, dan saya sangat paham apa yang disampaikan dengan Pak Musakir dan sangat sependapat. Saya pikir memang problem selama ini, saya pikir ini problem umum ya. Saya menyebutnya problem umum adalah ketika seorang legislatif itu tidak mampu membaca anggaran. Kenapa? Membaca anggaran ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak didapatkan yang disampaikan tadi Pak Ratu. Ini tidak ada di organisasi lain, dia butuh skill khusus. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalnya proses belajar untuk itu tidak ada, ini bisa menjadi problem besar. Tadi Pak Musakir bilang bahwa ya harusnya belajar dan punya kepedulian, 2 poin itu. Dan kalau tidak belajar ya ini yang masalah. Tapi secara keseluruhan sekali lagi karena ini adalah pertama, kami tetap meletakkan harapan yang besar bahwa anggota yang baru ini punya kemampuan itu. Dan kalaupun misalnya tidak, ini kan ada anggota baru termuda kalau tidak salah itu 24 tahun, ada beberapa orang yang termuda. Harapan kita meskipun baru, belum ada pengalaman untuk itu, tetapi proses belajar dan dia punya kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi legislasi itu termasuk budgetingnya itu. Baik, kita tahan dulu. Ada penelpon dari Bapak Iwan di Makassar. Halo, selamat malam Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Iya, halo. Halo. Iya, silakan. Ya, saya kira menarik tema malam ini. Menunggu gebrakan anggota DPR yang baru. Saya sepakat dengan 3 narasumber malam ini. Cuma mungkin saya sebagai warga negara, saya selalu pesimis dengan mereka yang baru. Karena kan tidak semua mereka ini kan baru, ada yang senior di situ. Seperti yang Pak Anggota Dewan tadi, Pak Musakir apa ya tadi ya, katakan harus layak. Saya kira Bapak dulu pada saat masuk kan tidak langsung pintar juga. Ya, namanya orang baru kan pasti belajar. Bagaimanapun cerdasnya, pintarnya orang, kalau masuk di komunitas baru pasti harus belajar. Nah, Bapak kan dulu juga masuk di DPR tidak langsung pintar, baca anggaran, baca apa, pasti belajar dulu. Bapak kan pasti berapa tahun berpintar. Nah, kemudian saya masih optimis karena di antara mereka kan masih banyak yang senior dan tinggal. Nah, mungkin yang baru ini tidak belajar sama yang senior. Dan kita lihat mereka-mereka yang baru ini bukan orang-orang yang tidak berpengalaman juga di bidangnya masing-masing. Jadi saya sepakat juga dengan Ibu tadi, apapun itu mari kita optimis, kita kasih mereka semangat. Jadi intinya kalau ditunggu gebrakan, mustahil kita menunggu gebrakan mereka. Kenapa? Karena mereka cuma meneruskan apa yang dilakukan oleh tim yang lama. Iya kan? Jadi kalau kita mau tunggu gebrakannya bukan sekarang, pasti tahun depan. Masuk anggaran pertama, anggaran baru 2020, baru kita bisa tuntut mereka untuk cerdas. Tapi kalau ini kan sisa masa jabatan DPR yang lama dia lanjutkan. Jadi saya mohon maaf, sebagai warga Kota Makassar, saya masih optimis sama mereka semua. Jadi jangan juga selalu bilang bahwa mereka dituntut langsung cerdas, tidak juga. Ya kan? Mereka pasti belajar. Sekali lagi seperti yang terhormat ini, Bapak Musakir tadi kan, perlu Bapak ingat bahwa Bapak masuk dulu juga, tidak langsung cerdas, tidak langsung pintar. Jadi jangan kita tuntut orang yang baru, karena kita juga begitu dulu. Baik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan di Makassar. Mungkin langsung mau ditanggapi Pak Musakir. Ya,
Pak Iwan ini mungkin tidak tanggap apa yang saya sampaikan, bahwa siapapun itu, mau orang lama orang baru, dia harus bisa belajar. Nggak bisa tidak. Orang lama pun itu belum tentu dia bisa tahu saat ini. Belum pasti juga. Jadi poinnya adalah, saya bilang sederhana saja itu jadi anggota dewan. Mau belajar dan peduli. Mau belajar, mau setahun dia belajar, mau 1 bulan dia belajar, mau 3 tahun dia belajar, yang penting dia mau belajar. Mau belajar lebih cepat, mau agak lambat, tidak ada masalah bagi saya. Menjadi pembelajarnya itu yang poin penting. Di DPR ini kan banyak hal baru, saya juga merasakan itu, tapi kita harus belajar. Mungkin 1 tahun kita belajar, 2 tahun, tidak ada masalah, tapi minimal ada progres. Ada progres yang kita perlihatkan bahwa ketika kita menjadi anggota dewan, kalau tahun ini kita belum bisa mengetahui secara dalam, tahun depan kita harus punya komitmen untuk tahu lebih dalam. Ini komitmen saja sebenarnya. Ada orang 2 bulan belajar, dia kuasai. Ada orang 6 bulan belajar, baru dia kuasai. Ada yang 4 tahun baru bisa paham. Ada yang setelah keluar belum paham-paham sama sekali. Artinya proses belajar. Ini proses belajar, dia harus mau belajar. Baik. Memimpin rakyat adalah proses belajar. Tanggapan Anda sendiri? Jadi saya begini, yang paling inti sebenarnya bagi anggota DPR itu adalah tetaplah jadi wakil rakyat. Itu yang paling penting. Ya, jangan setelah dilantik menjadi pejabat rakyat. Itu jadi tetaplah menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Beda Pak ya? Beda. Sangat berbeda. Jadi ketika jadi wakil rakyat tentu yang begini, yang paling mesti berfungsi utama itu ada 2. Pertama telinga, yang kedua adalah mulut. Jadi telinga adalah menyerap aspirasi, lalu kemudian mulut adalah menyuarakan aspirasi. Itulah yang menjadi saluran. Ya, jadi kalau saya lebih baik itu anggota DPR asbun daripada diam. Iya. Daripada diam. Kalau asbun ya masih ada bilang kalau asbun ini. Masih ada bunyi ya Pak ya? Masih ada bunyi, daripada diam nggak ada bunyi sama sekali, padahal dia ditugaskan untuk berbunyi. Ya, anggota DPR itu harus berbunyi, tidak bisa tidak. Ya, apapun itu. Ya, makanya tadi ya saya sampaikan bahwa tugas fungsi DPR itu unik, tidak didapatkan di organisasi lain. Ya. Oleh karenanya ya track record itu penting untuk mempercepat proses pembelajaran di dalam tadi. Nah, karena kalau tidak ada pengalaman sama sekali tiba-tiba masuk di situ, maka biasanya tambah bingung. Ya. Seperti itu. Jadi kenapa seorang caleg itu harus punya pengalaman organisasi dan seterusnya? Karena ada dituntut dia melakukan proses pembelajaran cepat di dalam. Itu karena kenapa? Ini ilmu baru. Nanti bisa dipelajari ketika masuk di dalam. Baik. Itu dia proses pembelajaran yang cepat dibutuhkan. Nah, menurut Ibu Samsang sendiri, berapa lama kira-kira waktu untuk para calon pejabat legislatif baru ini memperlihatkan gebrakan mereka? Sekira kalau berbicara berapa lama waktu ya, setelah dilantik juga kalau sudah punya ada hal yang bisa dia gebrak ya, sudah harusnya sudah bisa saja. Dan persoalan fungsi-fungsi legislasi sebenarnya kalau menurut saya itu tadi track record misalnya mendukung proses kerjanya, tetapi di sisi lain harus kita pahami bahwa sebelum mencalonkan diri, bahwa setiap anggota dewan yang pada saat mau mencalonkan diri itu sudah harus memahami sesungguhnya apa yang akan dilakukan ketika dia terpilih, seharusnya itu ya. Jadi pada saat dia memulai punya niatan untuk maju, dia seharusnya sudah punya sudah paham fungsi-fungsinya, sehingga proses belajar itu dia sudah mulai dari situ. Proses belajar yang ada ketika dia sudah terpilih itu menurut saya berbeda dari sebelum dia terpilih. Proses belajarnya ketika dia sudah terpilih lebih pada beradaptasi dengan situasi, dengan materi-materi, dengan kondisi yang ada, kemudian kondisi yang berkembang pada proses atau ketika dia menjabat. Nah, ini yang
butuh proses belajar yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kondisi. Iya. Lalu tadi saya katakan bahwa dengan adanya petahana ini kita berharap bahwa petahana ini kemudian bisa membantu yang pendatang baru ini untuk lebih cepat beradaptasi dengan kerja-kerja legislatif ini. Saya pikir poinnya di situ. Baik. Paham sebelum maju, sisanya beradaptasi. Itu dari Ibu. Nah, terakhir mungkin yang menjadi closing statement kita pada malam hari ini dari pengamat sendiri, apa yang Anda ingin sampaikan untuk para pejabat baru kita? Yang pertama bahwa tugas ke depan berat, ya. Oleh karenanya jaga diri, ya, jaga integritas. Jadi anggota DPR adalah sebuah kehormatan. Ya. Oleh karenanya kehormatan itu tergantung Anda memeliharanya dan menjaganya. Mau tingkatkan kehormatannya silahkan, ya. Dan kalau meruntuhkan kembali kepada pribadinya. Oleh karenanya intinya saya ingin closing statement saya ingin ulangi bahwa untuk dianggap sebagai anggota DPR yang sukses, tetaplah menjadi wakil rakyat sejak dilantik sampai akhir periode. Karena akumulasi kesuksesannya rakyat akan menghitung 5 tahun kemudian, bukan hari ini. Bukan hari ini. Bukan hari ini. Untuk 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan. Iya. Ya. Pak Muzakir sendiri, bagaimana kemudian membangun sinergitas antara pejabat legislatif dan eksekutif dari pengalaman Anda? Ini untuk yang baru-baru dan untuk petahana. Iya, memang kadang juga ada miskomunikasi antara legislatif dengan eksekutif. Ada rumusnya sebenarnya. Yang paling pertama adalah kita harus paham bahwa pemerintahan itu bukan lagi dikotomi antara eksekutif dan legislatif. Yeah. Dia adalah namanya pemerintahan. Baik tidaknya eksekutif itu akan berefek terhadap legislatif. Jadi kalau kita menilai misalnya pemerintah ini kurang bagus dalam mengalokasikan anggaran, berarti kita juga ada kontribusi bahwa kita juga tidak melakukan itu fungsi-fungsi kita. Jadi dia ini eksekutif legislatif adalah mitra sejajar yang harus selalu sinergi. Caranya paling penting adalah bangun komunikasi. Bangun komunikasi. Nah, komunikasi aja yang apa sih sebenarnya kepentingannya legislatif. Kalau ada kepentingan legislatif terhadap kebutuhan konstituennya, pemerintah tidak boleh tutup telinga. Dia harus buka ruangnya. Misalnya begini, saya harapnya sebenarnya nanti ke depannya akan lebih bagus begini. Setiap anggota dewan itu dikasih keleluasan untuk orang mengusulkan apa aspirasi yang ada di daerah pemilihannya masing-masing. Dan ruang itu kita buat saja plafonnya misalnya kan. Oke lah, setiap anggota dewan untuk setiap aspirasi kita kasih plafon sekian anggaran. Silahkan anggota dewan mengusulkan kegiatan apa yang diminta oleh konstituennya. Perbaiki jalan, perbaiki drainase, perbaiki kantor lurah, perbaiki ini itu, atau misalnya buat kegiatan kepemudaan, masalah wanita dan semua itu semua diakumulatif dalam satu kuota plafon yang dimiliki. Nah, pemerintah itu tidak harus mengakomodir kepentingan ini. Kalau ini diakomodir, minimal kita menyelamatkan muka anggota dewan di hadapan konstituennya. Sayang sekali kalau kemudian ada anggota dewan yang mungkin 3 tahun dan dia perjuangkan itu jalanannya dekat rumahnya kan. Tapi 3 tahun itu tidak pernah diakomodir. Ini kan masalah besar ini. Dan kadang masalah itu yang menjadi konflik antara legislatif dan eksekutif. Baik. Jadi membuka ruang lah, legislatif juga buka ruang, pemerintah juga membuka ruang. Nah, ruang-ruang komunikasi ini harus jangan dibuat tersumbat. Iya. Gitu aja. Legislator dan eksekutif adalah mitra sejajar yang harus bersinergi. Dan terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Kita akan melihat 5 tahun ke depan seperti apa gebrakan dari formasi anggota legislatif yang saat ini menjabat untuk rakyat. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita pada malam hari ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datuk Randan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.